Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Bahwasanya orang yang mengkaji nasabnya habaib itu adalah orang Wahabi dan orang Khawarij. Ini menurut saya adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Kesalahan yang sangat fatal yang ditimbulkan dari cara berpikir yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kami ingin menyajikan bersama-sama untuk menyimak pendapat Gus Abbas Buntet mengenai statement Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU, yang mengomentari bahwa yang mengoreksi nasab itu adalah bagian dari Wahabi atau yang semacamnya. Itu ternyata dikomentari juga oleh Gus Abbas Buntet. Ini sebagai kesalahan analisa atau kesalahan berpikir atau sebagai manusiawi biasa menurut beliau, dan bahkan dikaitkan dengan kesalahan pemikiran Rais Am mengenai pendapat bahwa FPI adalah diuntungkan negara dengan kehadiran FPI. Itu juga disangkut pautkan oleh Gus Abbas Buntet. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita lama-lama kita langsung coba kita simak bersama-sama ya. Semoga bermanfaat. Walau bagaimanapun kita harus menghadapi itu semua dengan bijak. Artinya bagaimana? Ya bagaimanapun ya, Rais Am Kiai Miftahul Akhyar itu adalah Rais Am kita. Tentunya kita sebagai Nahdliyin juga ketika beliau salah juga kita harus mengingatkan beliau. Mengingatkan beliau supaya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya muru'ah dan keutuhan daripada Nahdlatul Ulama itu tidak ambruk di tengah jalan. Jangan sampai ada yang gembosi dari dalam. Jangan sampai ada apa-apa di perjalanan di Nahdlatul Ulama. Itu kita harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang positif kepada beliau. Dan saya harapkan kepada pengurus PBNU ini dan pengurus NU yang lainnya juga jangan menutup diri untuk menerima masukan dari luar. Karena semua manusia itu patut untuk diingatkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa innama anta mudzakir ya Muhammad. Berilah kamu peringatan kepada orang. Karena manusia ini butuh pengingat dari orang. Butuh nasihat, butuh arahan, butuh masukan dari orang. Kalau seumpama ada orang memiliki satu faham, asumsi bahwa pendapat dia adalah paling benar, yang lain itu adalah salah, ini adalah merupakan egoisme pribadi yang sebetulnya karakter ini jangan sampai melekat, jangan sampai dimiliki oleh seorang pengurus, apalagi itu pengurus PBNU atau pengurus NU sekalipun. Karena ini sangat fatal terjadinya dalam NU secara organisatoris. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Kiai Miftahul Akhyar, masalah yang berkaitan dengan komentarnya beliau, contohnya semacam yang saya dengar ya, itu bahwasanya orang yang mengkaji nasabnya habaib itu adalah orang Wahabi dan orang Khawarij. Ini menurut saya adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Kesalahan yang sangat fatal
yang ditimbulkan dari cara berpikir yang salah, yang muncul dari ideologi pemikiran yang salah, yang muncul dari menurut saya berhubungan dengan mentalitas juga yang salah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena di dalam jejak digitalnya beliau itu pernah juga salah menilai. Di antaranya apa? Di antaranya beliau di dalam berita yang saya lihat bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya pemerintah ini sangat diuntungkan dengan kehadiran FPI, diuntungkan juga termasuk NU juga dalam rangka nahi mungkar. Artinya di sini beliau itu memahami satu masalah yang ada terjadi itu dengan kacamata kuda. Artinya dia tidak mau menoleh ke kanan dan ke kiri, menutup diri dari adanya satu celah paradigma sebelah kanan sebelah kiri, lurus sesuai dengan asumsi yang dia mainkan, sesuai dengan ideologi yang dia miliki. Ini sebetulnya kalau saya fair bicara, ini sebetulnya sangat berbahaya cara semacam itu, dan sangat jauh daripada cara-cara metode-metode kiai-kiai ulama, Nahdlatul Ulama seperti zamannya Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah. Itu sangat jauh daripada karakter dan mentalitas semacam itu. Jadi artinya apa? Beliau itu memahami masalah ketika itu adalah sangat pragmatis sekali, bahwasannya FPI, ya Front Pembela Islam ya, yang sudah dibekukan, yang sudah dibubarkan. Kita mengingat kembali, ya dikatakan bahwasanya diuntungkan dari mana? Karena hanya dengan kacamata saja, bahwa kacamata yang beliau lihat itu adalah dia membubarkan perjudian miras. Kita tidak tahu di belakangnya gimana. Apalagi sudah nyata-nyata bahwa FPI itu di belakangnya itu membawa satu ideologi kebangsaan yang akan merubah ideologi kebangsaan yang sudah didirikan oleh para pendahulu Indonesia. Yaitu adalah kenapa? Yaitu ideologi khilafah Wahabiyah. Saya tidak mengatakan khilafah Islamiyah, terlalu besar Islamnya. Si khilafah Wahabiyah, khilafahnya HTI. Dulu para habaib itu kan selalu di dalam pergolakan politik itu kan bercampurnya dengan HTI. HTI kan Wahabi, Wahabi kan Khawarij. Sekarang saya tanya, kenapa sampian mendukung FPI yang bergabung dengan Khawarij, sementara ada ulama dan kiai NU yang membahas nasabnya habaib dibilang Khawarij, dibilang Wahabi? Itu sebetulnya menurut saya itu satu pemikiran yang absurd dan sangat fatal sekali. Sebetulnya orang-orang yang memiliki intelektualitas yang sederhana pun tidak akan memiliki kesimpulan semacam itu. Jadi artinya apa? Artinya itu satu kesalahan yang sangat fatal, bahwa kesimpulan beliau itu kok bisa salah. Sementara beliau juga banyak mengkritik Kang Said Agil ketika itu. Bahkan dalam komentarnya sangat keras supaya Kang Said dianggap harus berhati-hati dalam masalah komentarnya. Karena Kang Said Agil itu satu-satunya orang yang PBNU yang sangat kritis terhadap FPI dan HTI. Kenapa kalau Kang Said dianggapnya apakah seorang Buya Said ini adalah membahayakan bagi pemikirannya Ki Miftahul Akhyar ketika itu, tapi FPI tidak membahayakan? Artinya kan itu kan merupakan satu paradigma yang lucu sekali. Satu ideologi pemikiran ini yang berasal daripada satu kesalahan dan kepincangan berpikir karena dengan kacamata kuda. Apa yang dia fahami itu yang dia benarkan. Orang lain punya pemahaman beda, itu yang disalahkan. Padahal yang namanya FPI itu ya, dia sudah kentara. Apalagi saya melihat dan mendengarkan, nggak tahu benar apa tidak, tapi kalau bangsa Indonesia harus hati-hati harus. Katanya ada satu yang diusung oleh golongan habaib itu adalah negara Tarim Indonesia. Itu betul apa tidak saya tidak tahu lah. Tapi artinya kehati-hatian itu harus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa
Habaib dan gerakan Ba'alwi ini bergabung dengan HTI ini ada maksud. Apalagi sudah mulai menggembosi. Satu, menggembosi kewibawaan daripada presiden ketika itu. Saya tidak bicara personality Pak Jokowi, presiden Indonesia. Presidennya dianggapnya dajjal, istananya iblis, kemudian apa setan itu kan. Itu kan berarti menggembosi kewibawaan. Nomor selanjutnya, kalau seumpama Ki Miftahul Akhyar itu cermat berpikir, bagaimana ulama-ulama itu digembosi? Dan yang digembosi adalah ulama NU. Berapa habaib yang menyebut Kang Said Agil bukan Kiai Said tapi si Said. Gus Yakut dengan si Yakut. Gus Mustafa Bisri itu disebutnya si Mustafa. Kiai Ma'ruf Amin itu si Ma'ruf. Ini menurut saya sedikit-sedikit dalam rangka apa? Menggembosi muru'ah NU. Menggembosi kewibawaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang terbesar yang dibawa oleh para ulama yang menjunjung nama besarnya Wali Songo. Ini sudah digembosi oleh Bang Ali. Kemudian nomor selanjutnya, wazifah daripada masyarakat, bukan sekedar masyarakat yang diambil, bukan sekedar jamaahnya yang direbut, tetapi juga wazifahnya, amaliyahnya sudah diganti. Marhaban sudah diganti dengan simtud duron. Walaupun saya tidak pernah mempermasalahkan mau simtud duron mau marhaban, yang penting sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat simtud duron dan marhaban, karena sama-sama memuji Rasulullah. Tapi niatnya yang salah. Ketika simtud duron itu ditempatkan untuk menggantikan marhaban, beda. Makanya di saung saya dicampurkan antara simtud duron dengan marhaban. Maksudnya apa? Saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang buat sholawatan itu nggak salah. Kemudian amaliyah yang lainnya, amaliyah istighotsah, amaliyah yang lainnya diganti dengan rotib ini, rotib ini, rotib ini. Yang rotib ini kadang-kadang tidak jelas. Kalau rotibnya sumpama rotibul haddad, apakah itu dengan wirid rifa'iyah? Nggak usah jadi masalah. Mau wirid rifa'iyah, mau rotibul haddad, yang jelas wiridnya itu. Wirid nggak salah. Imam Ahmad Ar-Rifai adalah qutbul aqtab, seorang ulama besar waliullah. Habib Abdullah bin Al-Haddad juga seorang berilmu. Nggak ada salahnya orang yang punya ilmu. Kita tidak pernah mempermasalahkan ilmu, tapi kita hanya membahas nasab, bukan ilmu. Jadi Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara, kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Ba'ali, berarti sanad keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakuti seperti itu. Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil apa? Kalau seumpama Anda hanya dalilnya cuma dalil Sulamut Taufik atau kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Ali. Ya, begitulah sahabat-sahabat sekalian, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana Gus Abbas menyikapi pendapat statement Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ya, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia, ya, Pancasila harga mati. Begitulah sahabat-sahabat, sementara yang bisa kami sajikan dari pendapat Gus Abbas mengenai statement Kiai Haji Miftahul Akhyar. Semoga membawa pencerahan buat kita semua, dan tetap jaga NKRI, jaga kesatuan dan persatuan, ya, hindari caci maki yang tidak membangun, yang merusak, ya. Tetap bagaimanapun Kiai Haji Miftahul Akhyar itu adalah seorang orang tua kita di PBNU, Rois Am kita. Mengenai pendapat beliau, itu hak beliau berpendapat, ya, dan kita menyikapi pendapat beliau juga itu hak kita semua sebagai warga negara yang merdeka, gitu ya. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf kiranya ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila harga mati.